adalah genre musik yang terbentuk di Inggris di akhir tahun 1970-an. Musik Oi identik dengan para skinhead yang dulunya pernah mengalami masa kejayaan di akhir tahun 1960-an dan terkenal lewat Spirit of 69-nya. Sebelum kehadiran musik Oi, para skinhead pendahulu senang memainkan musik two-tone yang mendapatkan akarnya dari percampuran musik pop, klasik, reggae, rocksteady, dan ska. Kaum punk dan kulturnya yang populer di kalangan kaum jalanan Inggris pada tahun 1970-an menenggelamkan istilah skinhead yang lebih banyak dituding sebagai orang-orang rasis. Hingga punk itu sendiri pun mengalami fase penurunan popularitasnya di akhir tahun 1970-an. Kultur skinhead yang telah terpecah menjadi beberapa subkultur seperti sweathead, smoothie, dan boot boys kemudian menyatu kembali bersama kaum punk generasi baru pada awal tahun 1980-an di bawah bendera musik Oi atau street punk dengan semangat yang tetap sama, yaitu semangat jalanan. Musik Oi memiliki ciri irama yang lurus dan monoton mirip Mars dengan akar musik rock. Lirik-lirik dalam musik Oi bercerita tentang sikap anti-rasis atau fasis, hidup sebagai seorang skinhead, protes, sepak bola, bir, sedikit kekerasan, dan beberapa tema cinta dengan kata-kata yang tidak menyayat hati tentunya. Oi adalah musik untuk semua, dan semua orang yang berjalan di jalanan kota dan melihat rendah pada kaum elit dapat dihubungkan dengan Oi. Semua orang yang bekerja sepanjang hari sebagai budak gaji dapat dihubungkan dengan Oi. Semua orang yang selalu merasa berbeda juga dapat dihubungkan dengan Oi. Musik Oi tidak memandang perbedaan ras, warna, dan kepercayaan. Oi, musik is about having a laugh and having a say, plain and simple. Semangat jalanan yang terkandung dalam musik Oi telah menginspirasi banyak anak-anak dari kelas pekerja di Inggris untuk turun ke jalanan dan menghidupkan kembali kelompok-kelompok skinhead atau punk mereka. Meskipun demikian, penikmat musik Oi ini sangat beragam, dari para skinhead, punks, root boys, mods, dan Herbert. Popularitas musik Oi sebagai musik kelas pekerja dan kaum jalanan di Inggris memang tidak bisa dipisahkan dari kultur-kultur yang membentuk musik tersebut. Hard mods, skinhead, dan punk adalah sejarah dan akar dari terbentuknya musik Oi. Perpaduan kultur-kultur tersebut telah melahirkan budaya baru yang dikenal sebagai budaya street punk. Di tahun 1999-an, musik Oi semakin menancapkan kukunya di scene musik tanah air. Band-band Oi bermunculan di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang. Musik Oi merupakan salah satu dari jenis musik underground. Tidak semua orang bisa menikmati musik Oi karena kaset dan lagu-lagu Oi beredar di komunitas terbatas. Perkembangan musik Oi di tanah air sebelumnya telah didahului oleh kultur punk yang memainkan musik hardcore. Setelah komunitas-komunitas skinhead mulai bermunculan, barulah terjadi pembauran antara komunitas punk dan skinhead lokal dengan sering diadakannya pertunjukan musik atau gigs yang diadakan bersama. Kalau yang gue tahu ya, skinhead tuh di early 90-an lah ya, waktu itu di pertengahan 90-an tuh mulai masuk subculture ini sebenarnya gitu ya. Jadi istilahnya dulu era punk dan regenerasi itu, terus ada nih skinhead nih yang emang berkembang di Jakarta, khususnya waktu itu pertama kali sih kalau di Jakarta di Pejaten. Nah terus juga ada banyak teman-teman dari Cipinang, dari Tanjung Duren. Nah kita gabungan, ya dari situ sih awal cikal bakal ada skena ini sebenarnya. Kalau di Jakarta ya bang. Motivasi yang tertanam di berbagai skena skinhead ataupun punk, mereka lebih memilih kebebasan dalam menjalani kehidupan, terutama untuk kehidupan yang positif, serta sebagai ajang silaturahmi antar berbagai komunitas. Iya kalau gue ngejalaninnya kan ya ini way of life ya, maksudnya emang ini jalan hidup gitu ya. Gue ngejalaninnya ya di scene ini gue ngejalaninnya udah setengah dari umur gue udah jalanin di skena ini. Jadi emang ini bukan 5 minute fashion gitu ya, maksudnya bukan yang emang
besok ada tren apa pindah gitu. Jadi emang gue nerapinnya ke diri gue sendiri juga ke komunitasnya bahwa emang ya ini way of life gitu loh. Ini jalan hidup yang emang bangga akan kelas pekerja, bangga akan friend and family gitu-gitulah. Terus juga emang ngangkat dari subculture ini yang emang berkembangnya tuh ya pertama kali ini ada muncul di UK, terus bisa ada di sini tuh sesuatu juga sih. Tapi emang kita nggak ngadopsi yang emang dari sananya pure langsung gitu. Ya, jadi subculture itu masuk ke sini, dia tuh udah mix culture sebenarnya sama culture kita di sini gitu. Jadi sebenarnya sih emang ini udah jadi culture kita juga sebenarnya. Jadi emang benang merahnya aja ada culture skinhead di sana, terus diadopsi di sini, terus kita membangun sense lokalnya di sini sih sebenarnya. Iya, ini kayak misalnya ya, gue punya tongkrongan warrior gitu kan. Nah, gue ngebangun dari situ, istilahnya emang anak-anak dari sekedar tongkrongan. Terus juga kita juga nerapinnya friend and family gitu, good friend, good family apa segala macam. Nah, di situ juga jadi ini Bang, maksudnya kayak dari tongkrongan kita bisa sama-sama kerja bareng, terus sama-sama create something yang emang ngasilin duit. Itu kan sesuatu gitu kan. Dari kita cuman hahaha, tapi di ujungnya nih kita punya sesuatu yang emang bisa ngasilin hidup buat kita-kita yang nongkrong. Itu sih sesuatu menurut gue. Sebenarnya sih sama aja ya, punker sama skinheads, mau itu apa juga sebenarnya masih satu rootsnya masih ya, cuman mungkin kalau misal ada perbedaan, ya itu cuman perbedaan dari mungkin gue bilang ideologi kali ya, lebih ke idea gitu, soalnya apa yang dipakai, apa yang kita dengarkan sama. Banyak teman-teman skinheads yang dengerin punk rock ya kan. Nah, banyak juga yang dari punker emang ngikutin juga gitu. Mungkin ya bedanya ya kita bisa lihat sendiri mungkin ya. Tetap ini aja, maksudnya biar kita tetap eksis aja sih, tetap ngumpul bareng lah, jangan sampai gagal silaturahmi, tetap ngumpul aja kayak gitu aja sih, motivasinya sih hanya itu sih. Untuk generasi OI gitu, untuk skinhead. Ya, tapi berbalik lagi mungkin kita bisa nyapu dengan pang-pang juga kan. Jadi kita ya tetap kultur kita nyatu dengan mereka juga. Gitu. Di komunitas Oi Skinhead ataupun punk, mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Salah satunya dari segi fashion yang dimana identik dengan sepatu bot. Mereka menggunakan atribut ini sebagai jati diri mereka. Fashion itu tempelan yang tadi gue bilang. Botak itu juga identitas sebenarnya. Ya itu kan benang merah. Kalau lo dibilang skinhead, ya orang ngelihatnya botak, terus berpakaian rapi apa segala macam. Ya itu menurut gue covernya. Tapi nggak cover tuh nggak terlalu ini menurut buat gue. Kalau ini kalau ini menurut gue skinhead tuh ada di jiwa ya gitu sih. Jadi way of life itu tuh crucified sampai mati gitu menurut gue sih. Kalau menurut gue sih itu udah bagian dari subculture ya. Nggak beda sama street punk ya. Street punk dengan gayanya seperti itu sama, pakai boots juga, rambut dicukur juga walaupun sisanya masih ada ya kayak ya mungkin itu sebuah bentuk perlawanan kali ya. Bukan sekedar fashion aja. Ya terlepas akhirnya itu jadi fashion karena banyak yang ngikutin, tapi ya di sisi lain udah
udah jadi passion juga jadinya gitu, jadi way of life lah. Ya memang fashion roots awalnya kan seperti itu ya, dari Inggris sana seperti itu. Sebenarnya ya kita semua genre yang masuk ke sini kan juga memang dari luar kan, maksudnya. Ya untuk skinhead sendiri ya memang seperti itu, maksudnya itu fashion sih, lebih ke fashion ya. Untuk kendala sendiri biasanya terkendala di waktu dan regenerasi. Karena di zaman sekarang banyak sekali genre musik baru. Untuk melanjutkan atau mempertahankan komunitas musik ini bukanlah hal-hal yang gampang. Yang pasti sih ya ini, yang sedikit ini kita pertahanin gitu. Jadi istilahnya kan banyak juga yang memang udah berkeluarga apa segala macam, udah menerima hidupnya, wah kayaknya gue udah nggak bisa nongkrong lagi. Bukan di situ sih menurut gue ya. Ini kan kita bangunnya kan kekeluargaan, family-nya itu tadi gitu loh. Jadi menurut gue ya kalau itu pun disikapinya ini ya waktu sih menurut gue. Waktu aja kendalanya. Kalau dari gue sih dari dulu memang dari kita itu harus ada regenerasi yang memang mengedukasi dari kita yang tua-tuanya juga mengedukasi yang juniornya gitu loh. Dan lebih solid dan lebih banyak acara-acara seperti OI gini kali ya kalau gue bilang. Dalam kesempatan ini, salah satu band yaitu Second Sight mengadakan acara dan mengundang berbagai band-band komunitas dalam tema yaitu Oikestra, di mana musik Oi dikolaborasikan dengan orkestra. Konsepnya makanya temanya Oikestra tuh. Jadi Oi itu kan untuk di kalangan skena nih, skena skinhead ya. Jadi kita kolaborasiin, bereksperimen juga kita. Jadi kita coba di skena ini diterima apa enggak, berhasil apa enggak gitu kan. Band-bandnya nyaman apa enggak kalau kita kolaborasiin ya kan sama orkestra. Moga-moga nih bisa terus berjalan, terus berkembang lagi ya. Makin banyak eventnya, player orkestranya juga makin penuh. Kalau didukung sama band-bandnya juga, sama abang-abang Ambarika juga, ya. Moga-moga ini makin bisa berkembang lah. Harapan ke depan untuk komunitas Oi sendiri tetap menjaga silaturahmi, terus berkarya, menjaga komunitas ini agar tetap eksis dan melahirkan generasi-generasi baru. Yang pasti sih ya ini, yang sedikit ini
kita pertahanin gitu. Jadi istilahnya kan banyak juga yang memang udah berkeluarga apa segala macam, udah menerima hidupnya, wah kayaknya gue udah nggak bisa nongkrong lagi. Bukan di situ sih menurut gue ya. Ini kan kita bangunnya kan kekeluargaan, family-nya itu tadi gitu loh. Jadi menurut gue ya kalau itu pun disikapinya ini ya waktu sih menurut gue. Waktu aja kendalanya. Kalau harapan gue sih selalu sama ya dari dulu, maksudnya untuk mau punk, skinhead, hardcore, metalhead ya semuanya saling support sih ya. Kita ngelebur aja, kita semuanya sama sih sebenarnya, yang kita dengerin sama. Misalnya kita di acara ini tapi di rumah dengerinnya apa kan, musik itu luas gitu ya kan. Ya maksudnya saling support lah gitu, apapun genrenya ya. Ya tetap ini aja, kita tetap eksis aja, nongkrong lah, iya tetap membawa. Jangan sampai putus silaturahmi juga kayak gitu sih. Yang penting sih kalau gue ya silaturahmi, bisa kumpul ketemu teman-teman, kawan-kawan, itu aja sih sebenarnya sih. Musik OI sendiri lebih banyak karyanya, lebih banyak eventnya, dan lebih apa ya, masuk gue lebih eksploitasi lah untuk ke kita-kitanya juga. Nggak bisa jangan stagnan gitu loh, regenerasi sangat perlu banget.